Anda tahu kan, ada satu paradoks yang gede banget kalau kita ngelihat lanskap politik kita hari ini. Di satu sisi, kita punya fondasi negara yang ya bisa dibilang dirancang dengan sangat indah. Kayak naskah sejarah kita, konstitusi kita. Benar. Semuanya itu ngomongin soal musyawarah, keadilan, kesejahteraan bersama. Tapi di sisi lain, pas Anda buka portal berita pagi ini, apa yang Anda lihat? Ya isinya dinasti politik, korupsi, perdebatan yang nirbobot di parlemen. Tepat. Rasanya sistem ini tuh kayak dirancang murni buat nguntungin segelintir elit aja, gitu. Itu friksi yang sangat nyata loh. Ada kesenjangan masif antara desain cetak biru demokrasi kita dengan apa yang beneran terbangun di lapangan. Dan saya ngerti banget sih kenapa itu bikin banyak orang merasa sinis atau bahkan milih apatis. Tepat banget. Dan itulah alasan kita ngadain diskusi mendalam kali ini. Kita mau bongkar cetak biru tersebut dari sumber aslinya. Dari modul pendidikan kewarganegaraan itu ya. Betul, spesifiknya bab 6. Kita nggak akan cuma ngelihat ini sebagai teori usang untuk dihafal, tapi kita bakal bedah akar sejarahnya. Gimana institusi kayak MPR, DPR, dan DPD itu seharusnya beroperasi. Dan pastinya di mana letak kebocorannya, sampai kita sering banget tergelincir ke arah oligarki. Pasti, karena pada akhirnya Anda yang lagi dengerin obrolan ini adalah pemegang saham utama di negara ini. Semakin Anda paham gimana sistem ini harusnya kerja, semakin susah juga sistem itu dibajak sama mereka yang punya kepentingan sempit. Logikanya gini deh, ketidaktahuan publik itu adalah infrastruktur terbaik buat penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi itu bukan cuma soal datang ke TPS tiap 5 tahun sekali loh. Iya kan? Iya, demokrasi itu sistem yang nuntut partisipasi berkelanjutan. Tapi masalahnya, Anda nggak bisa berpartisipasi efektif kalau Anda nggak paham aturan mainnya. Masuk akal. Nah, mari kita mulai dari fondasinya yang paling mendasar dulu. Dari istilahnya. Oke. Demokrasi itu sendiri kan dari bahasa Yunani ya. Demos, yang artinya rakyat, dan kretin, atau kretein, yang artinya pemerintahan. Sederhananya ya, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kayak yang dibilang Abraham Lincoln. Klasik banget itu. Iya. Tapi kalau kita bedah konsep ini, demokrasi di Indonesia kan nggak sekedar ngadopsi model barat mentah-mendah ya. Ada klaim kalau demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ini punya sistem nilainya sendiri. Betul sekali. Jadi kalau kita telusuri tradisi pemikiran politiknya, demokrasi itu kan berevolusi. Ada tradisi klasik kayak di Athena zaman dulu, di mana rakyat ngumpul langsung di alun-alun. Demokrasi langsung gitu ya? Ya, terus ada masa abad pertengahan di mana kekuasaan raja mulai dibatasi. Sampai muncul tradisi modern berupa demokrasi perwakilan yang kita kenal sekarang. Nah, standar modern ini, misalnya yang dirumuskan sama USIS dalam 11 pilar demokrasi universal, itu kan sangat menitik beratkan pada kebebasan individu dan institusi sekuler. Oke, sekuler berarti dipisah dari agama. Tepat. Tapi di Indonesia, Sanusi itu merumuskan ada 10 pilar demokrasi kita, dan kita secara inheran menolak pemisahan total antara ruang publik dan nilai spiritual itu. Nah, ini yang sering disebut sebagai pilar demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Benar. Tapi bentar, ini sering disalahpahami loh. Waktu kita masukin ketuhanan sebagai pilar utama, apakah itu berarti kita mengarah pada teokrasi? Maksudnya, negara di mana pemuka agama yang langsung ngendaliin pemerintahan gitu? Oh, sama sekali bukan. Itu perbedaan yang krusial banget. Kalau teokrasi, otoritas agama emang pegang kendali politik langsung. Tapi yang diadopsi Indonesia ini sering dianalisis sama para ahli sebagai bentuk teodemokrasi. Teodemokrasi, maksudnya gimana tuh? Jadi ibaratnya, kalau demokrasi universal itu ibarat sistem operasi atau OS standar kayak Android gitu ya, apakah demokrasi Pancasila itu semacam custom OS yang dimodifikasi khusus biar cocok sama hardware budaya kita? Analogi yang bagus banget. Iya, persis kayak gitu. Sistem intinya tetap demokrasi perwakilan, kedaulatan ada di tangan rakyat, tapi seluruh jalannya negara, hukum dan etika politiknya itu diinstal semacam program pembatas. Pembatas moral ya? Betul, dibatasi dan dijiwai oleh nilai-nilai moral universal dari Tuhan. Jadi dia nolak paham sekuler ekstrim yang mikir agama nggak boleh nyentuh urusan publik sama sekali. Tapi di saat yang sama, dia juga nolak negara agama yang eksklusif. Oh, saya paham. Jadi alih-alih pakai nilai spiritual buat bikin negara agama, para pendiri bangsa kita tuh menjadikan nilai ketuhanan sebagai pagar.
Semacam kompas etis, biar kebebasan demokrasi itu nggak kebablasan jadi kebebasan yang merusak. Tepat. Karena kebebasan tanpa landasan etis itu sering banget ujung-ujungnya jadi tirani mayoritas atau kapitalisme yang buas. Betul juga. Nah, tapi saya mau menantang Anda nih. Custom OS ini kan pasti ada kode sumbernya atau source code-nya. Dari mana sih nilai-nilai budaya ini asalnya? Desain unik ini jelas nggak muncul dari ruang hampa. Ada 3 sumber utama historis, sosiologis, dan politik yang membentuk blueprint demokrasi Pancasila ini. Dan yang paling menarik, sumber pertamanya itu justru dari akar peradaban kita sendiri. Oh ya, jauh sebelum negara ini berdiri. Jauh banget. Muhammad Hatta itu menyebutnya sebagai demokrasi desa. Bentar, ini selalu bikin saya mikir, pas kita ngomongin masa lalu Nusantara, yang kebayang di kepala kita itu kan kerajaan-kerajaan feodal ya. Kayak Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Kan ada raja yang berkuasa mutlak, dan ada rakyat atau kaula yang kerjaannya cuma tunduk. Iya, gambaran umumnya emang gitu. Terus, di mana letak demokrasinya? Gini, di tingkat makro atau pusat sistemnya emang feodal. Tapi Hatta mengamati kalau di tingkat mikro, di unit politik terkecil, kayak desa di Jawa, nagari di Minangkabau, atau Banjar di Bali, rakyat itu mempraktikkan tata kelola yang sangat demokratis. Menarik. Ada contohnya nggak? Ada filosofi kuno Minangkabau yang merepresentasikan ini dengan indah banget. Bunyinya, rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Wow. Mufakat beraja pada alur dan patut? Kalau kita bedah, ini berarti bahkan sebuah kesepakatan mayoritas pun nggak boleh ngelanggar alur dan patut atau nilai keadilan itu sendiri ya. Kekuasaan itu beneran dibatasi sama moralitas kolektif. Benar sekali. Makanya Hatta mengidentifikasi ada 5 anasir utama dari demokrasi asli Nusantara ini. Yang pertama dan kedua itu adalah cita-cita rapat dan mufakat. Ini beda banget loh sama mekanisme voting di Barat. Saya mau potong sebentar. Soal mufakat ini, banyak orang modern sekarang ngelihat musyawarah mufakat itu sebagai sesuatu yang lambat, bertele-tele, dan ujung-ujungnya cuma kompromi setengah hati yang nggak nyelesain masalah. Pandangan umum emang gitu sekarang. Nah, kenapa Hatta ngelihat mufakat ini lebih superior daripada sekedar voting mayoritas, di mana 51% bisa langsung ketok palu ambil keputusan? Karena dalam logika voting murni, kemenangan 51% itu artinya ada 49% pihak yang kalah. Oh iya, dan mereka bisa jadi memendam ketidakpuasan ya? Tepat. Logika mufakat desa di masa lalu itu bukan sekedar kompromi yang mengorbankan prinsip, tapi proses deliberatif. Mereka tuh ngobrol, diskusi panjang lebar sampai nemu titik temu yang paling minim merugikan semua pihak. Kenapa? Biar komunitasnya tetap utuh. Ini masuk ke elemen ketiga, gotong royong. Maksudnya politik itu bukan hanjang zero-sum game ya? Bukan soal siapa menang telak, siapa kalah hancur. Betul, tapi lebih ke gimana komunitas ini bisa bertahan hidup bareng-bareng. Jadi orientasinya itu kohesi sosial. Masuk akal banget sih buat skala desa. Terus gimana dengan 2 anasir lainnya? Katanya ada hak protes. Nah, ini yang nunjukin tingginya literasi politik leluhur kita. Anasir keempat itu adalah hak untuk ngadain protes bersama terhadap peraturan raja yang dianggap nggak adil. Dan anasir kelima, ini yang paling radikal, hak untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Tunggu dulu, hak menyingkir. Ini menarik banget. Apakah ini semacam versi kunonya aksi cancel culture atau voting with your feet? Wah, analoginya pas banget itu. Ya kan? Maksudnya, kalau rakyat nggak suka, mereka ninggalin pemimpinnya tanpa harus bikin revolusi berdarah. Gimana tuh praktiknya? Jadi gini, kalau raja udah bertindak tiran dan diprotes juga udah nggak mempan, rakyat itu bakal ngemas barang, bawa keluarga, bawa harta benda, terus pindah rame-rame ke wilayah lain. Wow, secara massal gitu? Raja langsung lenyap seketika kalau rakyatnya hilang. Gila, ini maju banget sih. Ini bentuk mekanisme kontrol yang damai, tapi sangat mematikan buat seorang penguasa tiran. Ngebuktiin kalau leluhur kita tuh nggak pernah diajarin buat tunduk buta sama kekuasaan. Tepat. Nah, tapi demokrasi desa ini kan nggak berdiri sendiri. Tadi kita bahas ada 2 sumber nilai lain, yaitu Islam dan Barat. Iya, gimana tuh ceritanya elemen-elemen besar ini ikut ngebentuk sistem kita? Pengaruh Islam masuk bawa transformasi sosiologis lewat akar teologisnya, yaitu konsep tauhid. Keyakinan kalau Tuhan itu esa, kan? Betul. Dan secara politik, konsekuensinya radikal banget di masa itu.
Kalau cuma Tuhan yang punya kekuasaan mutlak, berarti setiap bentuk pendewaan manusia atau kekuasaan mutlak manusia atas manusia lain itu adalah sebuah penyimpangan. Oh, itu langsung ngebongkar struktur kasta dan hierarki feodal yang kaku itu ya. Pemimpin dilihat cuma sebagai manusia biasa yang mikul amanah, bukan penjelmaan dewa yang anti kritik. Persis. Beberapa sosiolog modern nyebut tatanan ini merujuk ke masyarakat Madinah awal sebagai egalitarian participant nationalism. Wah, istilah akademis nih. Artinya apa tuh secara gampang? Gampangnya, itu komunitas nasional di mana setiap individu, nggak peduli latar belakang kelahirannya, berdiri setara, punya hak dan kewajiban yang sama buat ngurusin publik. Sentuhan egalitarian ini yang membebaskan masyarakat Nusantara dari mentalitas budak. Menarik. Terus elemen ketiga dari Barat. Saya berasumsi ini kaitannya sama era kolonialisme ya. Agak ironis sih, penjajahan Barat justru ngebawa bibit demokrasi ke pikiran para pendiri bangsa. Memang ironis, tapi sejarah emang gitu. Generasi pergerakan kayak Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka kan kaum terpelajar yang nyerap gagasan Barat. Tapi hebatnya, mereka nggak nelan mentah-mentah. Mereka filter lagi ya. Iya, mereka ambil ide soal humanisme, HAM, sistem parlementer, terus dijadiin senjata intelektual buat mukul balik argumen imperialisme Belanda. Mereka bikin sintesis, rasionalitas Barat digabung sama nilai komunal desa dan egalitarian Islam. Dan hasil sintesis itulah yang mengkristal jadi Pancasila. Tepat sekali. Oke, mari kita tarik nafas bentar dan lihat realitanya sekarang. Kita punya fondasi historis, sosiologis, dan politik yang sedemikian luhur. Ada mufakat desa, kontrol kekuasaan, pemahaman institusi modern. Terus pas kita transisi dari era otoriter Orde Baru ke reformasi, kita lakuin perombakan institusional besar-besaran kan? Kita amandemen UUD 1945, nata ulang MPR DPR, terus bikin DPD. Betul, konsolidasi demokrasi istilahnya. Secara teori, kita nyoba masukin nilai-nilai luhur tadi ke arsitektur negara yang baru. Tapi pertanyaannya, kenapa di titik ini masyarakat malah ngerasain apatisme yang tebel banget? Di mana salahnya? Disinilah kita masuk ke babak dinamika dan tantangan institusi, terutama pasca reformasi. Arsitektur kenegaraan kita kan emang dirombak buat nyegah otokrasi balik lagi. Dulu, sebelum amandemen, MPR itu lembaga tertinggi negara. Iya, MPR yang milih presiden dan presiden mandataris MPR kan? Bener, tapi sistem itu ternyata rentan banget dimanipulasi buat ngelanggengin kekuasaan satu orang tanpa batas. Makanya lewat amandemen, kedaulatan dikembalikan langsung ke tangan rakyat, pemilihan presiden jadi langsung, dan MPR direposisi. MPR sekarang jadi majelis gabungan aja ya, antara DPR dan lembaga baru, DPD, atau Dewan Perwakilan Daerah. Betul, DPR dibentuk dari representasi partai politik. Mereka yang pegang kekuasaan bikin undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Sementara DPD dibentuk sebagai representasi teritorial. Anggotanya dipilih langsung dan nggak boleh mewakili partai. Harapannya kan DPD jadi penyeimbang ya. Kalau DPR terlalu asyik sama urusan elit partai di Jakarta, DPD hadir buat nyuarain kepentingan spesifik masyarakat daerah. Itu desain di atas kertasnya. Nah, kenyataannya jauh panggang dari api kan? Kalau kita amati, kewenangan DPD dalam proses legislasi itu terbatas banget. Kayak nggak punya gigi kalau dibandingin DPR. Ya, itu salah satu kelemahan terbesarnya. Dan di sisi DPR sendiri, fungsinya kan harusnya ngawasi pemerintah. Tapi kita justru sering lihat fenomena koalisi gemuk. Eksekutif dan legislatif malah ada di satu gerbong. Jadi fungsi pengawasannya tumpul dong. Itulah inti masalahnya sekarang. Ketika fungsi pengawasan mandul karena tersandar kepentingan pragmatis, kita mulai ngelihat gejala kemunduran. Ini bawa kita ke tantangan paling bahaya buat demokrasi kita, oligarki. Oligarki. Ini kata yang sering banget dilempar akhir-akhir ini. Bisa Anda urai nggak mekanismenya? Gimana ceritanya sistem yang katanya dari rakyat, ini bisa dibajak sama segelintir elit? Oligarki itu bukan sekedar ada orang kaya raya jadi politisi loh. Terus apa dong? Oligarki itu struktur kekuasaan di mana sumber daya politik dan ekonomi terpusat di sekelompok kecil elit. Mekanismenya gini, mereka pakai kekayaan mereka buat biayain partai atau nyalonin kepala daerah. Kan biaya politik kita mahal banget tuh. Terus timbal baliknya?
Sebagai imbalan, pas politisi ini menjabat, mereka bakal bikin kebijakan atau undang-undang yang ngelindungin dan memperbesar bisnis elit-elit tadi. Ini tuh kayak sebuah lingkaran setan korupsi legal. Jadi ini semacam pembajakan institusi secara halus ya. Kita udah upgrade gedung perwakilannya, tapi kelakuan penghuninya masih pakai sistem lama. Gedungnya namanya Dewan Perwakilan Rakyat, pilkadanya pakai duit pajak, tapi hasil akhirnya cuma melayani dewan direksi perusahaan tertentu atau kelompok dinasti politik aja. Persis banget, yang harusnya jadi tempat kaderisasi kepemimpinan malah sering terjebak pragmatisme. Milih calon instan cuma karena populer atau duitnya banyak. Iya, dan seringkali dari lingkaran keluarga yang itu-itu aja ya, terus ngebentuk dinasti politik. Betul. Akibatnya, rakyat dijauhin dari akses kekuasaan dan cuma dijadiin objek pengenalan massa doang pas kampanye. Wah, realitanya pahit banget ya. Lalu, gimana kita ngobatin ini? Mengingat kegagalan elit tadi, gimana sih pilar-pilar demokrasi Pancasila yang kita bahas di awal itu seharusnya ngerespons dan mencegah hal ini? Kalau merujuk ke 10 pilar Sanusi, ada 2 pilar yang paling relevan buat ngerespon krisis hari ini. Yang pertama, demokrasi dengan kecerdasan. Kecerdasan ini maksudnya bukan cuma IPK tinggi atau IQ politisinya kan? Sama sekali bukan. Demokrasi dengan kecerdasan itu nuntut pelaksanaan demokrasi, nggak ngandelin kekuatan massa yang emosional atau adu otot doang. Dia harus dilandasi kecerdasan rasional, emosional, dan rohani. Oh, karena oligarki itu paling suka ya sama demokrasi tanpa kecerdasan? Banget. Massa yang emosional dan nggak teredukasi, itu lebih gampang dibeli suaranya. Atau gampang dialihin perhatiannya pakai isu primordial yang receh, sementara undang-undang yang ngerugiin publik disahkan diem-diem di belakang. Jadi, buat Anda yang dengerin, melawan oligarki itu berarti kita harus mencerdaskan kualitas debat publik kita. Nggak usah fanatik buta dukung si A atau si B, tapi kita bedah substansi kebijakannya. Terus, pilar esensial yang kedua apa? Pilar demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi kita tuh nggak dirancang cuma biar orang bebas ngomong atau bisa ikut pemilu rutin. Ujung-ujungnya, instrumen demokrasi itu harus ngebangun semacam welfare state, negara kesejahteraan. Karena kemerdekaan politik itu nggak ada artinya kalau nggak bawa keadilan sosial ya. Betul. Kalau kekayaan alam suatu daerah dikeruk habis, tapi masyarakat di sekitarnya tetap miskin, stunting, ya berarti demokrasi di situ gagal total. Pertanyaannya kemudian, seperti apa sih sosok pemimpin ideal yang bisa wujudin kemakmuran itu di tengah sistem yang penuh celah ini? Saya ingat di modul ada cerita kunci yang tajam banget soal ini, tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ah iya, itu anekdot sejarah yang kuat banget, sangat menyentuh esensi terdalam tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Boleh diceritain detailnya? Jadi suatu hari, ada seorang wanita tua datang menghadap Sultan Sulaiman dari Kesultanan Utsmaniyah. Dia ngadu kalau kawanan dombanya dicuri sama tentara sultan waktu dia lagi tidur malam. Bentar, ini kan penguasa imperium besar ya? Kok ngurusin domba dicuri di tingkat akar rumput? Terus respon sultannya gimana? Sultan waktu itu melontarkan pertanyaan yang awalnya terdengar sinis. Dia nanya ke ibu itu, kenapa Anda tidur begitu lelap sampai nggak dengar waktu domba Anda dicuri? Kedengerannya kayak victim blaming ya, nyalahin korban karena lengah. Tapi jawaban wanita itu yang jadi punchline-nya kan? Benar, wanita tua itu nggak marah, tapi ngejawab dengan wibawa. Dia bilang, saya bisa tidur lelap karena saya percaya bahwa Anda, Sultan, selalu terjaga. Wah, merinding saya. Sederhana tapi telak banget pukulannya. Sultan langsung terdiam dan nyadar teguran itu. Esensinya apa? Ini bukan soal wanita yang malas jaga ternak, tapi soal definisi kontrak sosial. Tugas pemimpin itu untuk terjaga, maksudnya punya integritas, ngawasin hukum, mastiin aparat nggak korup supaya rakyatnya bisa tertidur dengan tenang. Nah, ini benang merahnya buat Anda yang dengerin diskusi ini. Kenapa sih Anda harus repot-repot peduli sama demokrasi, sama kinerja MPR, DPR, atau pemilu? Karena Anda sebagai warga negara berhak untuk tidur tenang. Betul. Anda berhak fokus aja sama karir, keluarga, sama hidup Anda, tanpa dihantui rasa takut tabungan hancur karena kebijakan ngawur. Atau hukum yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Anda bayar pajak supaya pemimpin itu berjaga ngelindungin Anda. Dan tragedinya hari ini, pas kita ngelihat pejabat nyalahgunain wewenang demi oligarki, mereka itu sebenarnya lagi tidur pas giliran mereka harusnya berjaga. Diktator atau pemimpin zalim di sejarah kayak Louis XVI atau Hitler, ujungnya selalu tragis karena mereka gagal ngasih kemaslahatan dasar ini.
Oke, jadi kita udah ngelewatin perjalanan diskusi yang lumayan panjang hari ini ya. Kita mulai dari cetak biru yang luhur, gimana demokrasi desa ngajarin konsensus dan kontrol kekuasaan, gimana nilai ketuhanan ngebatasin kebebasan biar tetap beretika. Mm-mm. Dan kita juga udah bahas peran institusional pasca reformasi. Ya, kita bahas MPR, DPR, DPD, terus kita nggak nutup mata juga soal realita pahit tentang oligarki dan dinasti politik. Dan penawarnya adalah ngembaliin fungsi demokrasi dengan kecerdasan dan kemakmuran. Persis. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif dari ilmuwan politik bernama Mansbridge. Dia nyorotin soal fungsi edukatif dari partisipasi demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi itu kan institusionalisasi dari kebebasan. Dan itu butuh partisipasi yang cerdas. Nggak bisa pasif ya? Nggak bisa. Kita tuh sering banget dengan gampang nyalahin elit atau politisi atas kacaunya negara. Emang sih, mereka salah. Tapi mari kita renungin lagi sejarah leluhur kita di desa berabad-abad lalu. Tanpa internet, tanpa gelar profesor, mereka punya keberanian buat lakuin hak protes dan hak menyingkir waktu rajanya lalim. Mereka narik mandat secara nyata. Mereka nggak diem aja nunggu nasib. Nah, pertanyaan buat Anda untuk direnungkan. Di era digital modern ini, apa bentuk dari hak menyingkir atau perlawanan organik tersebut? Kalau kita muak sama elit yang tertidur, apakah cukup kita cuma marah-marah, bikin trending topik di media sosial? Atau jangan-jangan krisis demokrasi ini terjadi karena kita sendiri belum cukup cerdas nyari cara buat benar-benar nyabut dukungan dari sistem yang menormalisasi keburukan? Itu PR besar buat kita semua. Pekerjaan rumah kita emang bukan nunggu Ratu Adil turun dari langit, tapi gimana kita jadi warga yang nggak gampang dikelabui? Terima kasih banyak udah nemenin obrolan kita hari ini. Semoga diskusi mendalam ini ngasih insight baru pas Anda nontonin Berita Politik besok. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai ketemu di obrolan kita berikutnya.